warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai reward dan punishment. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Lisa Setianingsih, Muhammad Dwi Fauzan, Muhammad Faris Ihsan, Nadia Fitriatus Solihah, dan Nadia Wuswatun Hasan. Manajemen sumber daya manusia merupakan pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan. Karyawan merupakan unsur terpenting dalam perusahaan atau organisasi. Karyawan atau pegawai sendiri dituntut untuk memberikan hasil yang terbaik dari pekerjaan yang ada di tempat ia bekerja. Hasil yang diberikan pada karyawan atau pegawai nantinya akan bernilai baik maupun buruk. Nilai tersebut berwujud reward dan punishment. Pengertian reward dan punishment. Reward merupakan segala bentuk atau upaya penghargaan yang memberikan pengaruh pada kinerja. Reward sebagai alat untuk memotivasi kerja karyawan. Dengan adanya penghargaan, maka akan timbul dalam perasaan seseorang menjadi senang dan bahagia, sehingga mampu melakukan perbuatan baik secara berulang-ulang. Dengan adanya reward, diharapkan pegawai mampu melakukan perbuatan sehingga dapat mencapai prestasi berikutnya. Sedangkan punishment merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk memberikan sanksi maupun hukuman kepada pegawai yang melakukan kesalahan dan merugikan perusahaan. Dapat berupa skorsing, teguran, surat peringatan, bahkan pemberhentian. Tujuannya supaya karyawan yang melanggar tidak mengulangi kesalahannya kembali. Selanjutnya yaitu tujuan dari reward dan punishment. Tujuan reward menurut Ivan Savage tahun 2006 yang pertama yaitu mempertahankan karyawan agar terus datang untuk bekerja. Yang kedua, memberikan motivasi kepada karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Yang ketiga, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian, tujuan punishment menurut Sastro Hardiwiryo tahun 2002 yang pertama yaitu agar karyawan menepati segala peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis serta melaksanakan perintah atasan. Yang kedua, dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang dan jasa perusahaan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga yaitu dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada perusahaan. Baiklah, perkenalkan nama saya Lisa Setianingsih, absen 21, ingin melanjutkan materi berikutnya yaitu bentuk reward dan punishment. Nah, di sini menurut Winardi tahun 2004 dalam Purnama 2015 menyatakan bentuk reward itu ada 3. Yang pertama adalah material berupa gaji atau upah, yaitu berupa kenaikan gaji atau upah, rencana-rencana bonus, dan rencana-rencana perangsang. Yang kedua adalah imbalan di luar gaji. Nah, imbalan di luar gaji ini berupa istirahat kerja dan bonus. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah penghargaan sosial. Penghargaan sosial ini berupa reward informal, pujian, senyuman, kemudian umpan balik evaluatif, isyarat-isyarat nonverbal, tepukan di bahu, meminta saran, undangan minum kopi atau makan bersama, dan penghargaan informal dan plakat dinding seperti itu. Selanjutnya adalah bentuk punishment. Nah, bentuk punishment ini terdiri dari 2, yaitu preventif dan represif. Nah, preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencegah karyawan agar tidak melakukan pelanggaran meliputi tata tertib, anjuran dan perintah, larangan, paksaan dan disiplin. Kemudian yang kedua adalah represif. Jadi preventif itu adalah supaya si karyawan itu tidak melakukan sebuah pelanggaran. Nah, represif ini adalah tindakan yang apabila dilakukan setelah si karyawan itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, represif ini merupakan tindakan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang telah melakukan pelanggaran. Nah, meliputi teguran, pemberhentian tunjangan, pemberhentian bonus, pembatasan penggunaan sarana dan prasarana perusahaan, dan pemutusan hubungan kerja.
seperti itu. Kemudian di sini juga dijumpai pengertian-pengertian dalam punishment itu apa aja. Nah, yang pertama adalah pemberian peringatan. Pemberian peringatan berarti karyawan yang telah melanggar harus diberikan surat. Nah, surat berupa surat peringatan yang bertujuan agar karyawan menyadari apa perbuatannya dan menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian karyawan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pemberian hukuman. Pemberian hukuman ini berupa konsekuensi karyawan yang sudah melanggar. Jadi pemberian hukuman ini untuk memberikan efek jerah si karyawan itu. Kemudian yang ketiga adalah pemberian hukum disiplin konsisten. Maksudnya adalah pemberian hukum ini bertujuan untuk menyadarkan karyawan serta membuat karyawan menghargai peraturan-peraturan yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis reward. Nah, jenis-jenis reward ini terbagi jadi dua. Yang pertama adalah reward intrinsik dan yang kedua adalah reward extrinsic. Kemudian ya mari kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu reward intrinsik. Nah, reward intrinsik ini tuh juga dibagi menjadi beberapa bentuk. Nah, sebelum itu mari kita lihat pengertiannya dulu. Reward intrinsik berupa penghargaan yang diterima karyawan yang berasal dalam diri karyawan tersebut. Umumnya penghargaan ini berupa rasa puas dan juga perasaan bangga karena telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Jadi rewardnya itu berupa berasal dalam diri karyawan itu sendiri, yang berbentuk tiga. Yang pertama adalah penyelesaian, yaitu ketika sudah menyelesaikan tugas maupun kepekerjaannya, beberapa orang akan merasa puas. Rasa puas dari penyelesaian tugas tersebut menjadi motivasi positif untuk dapat menyelesaikan tugas berikutnya. Yang kedua adalah pencapaian. Nah, pencapaian ini didapat di sebagian orang, yaitu akan merasa bangga pada dirinya, di mana ia telah meraih sebuah tujuan yang menantang gitu. Perasaan bangga ini muncul ketika berhasil menuntaskan tugas sehingga tujuan bisa tercapai. Dan yang ketiga adalah otonomi, yaitu perasaan seseorang yang ingin dihargai. Salah satunya adalah dengan memberi kesempatan dalam mengambil keputusan penting dalam suatu organisasi. Nah, di sini letaknya ya, setiap orang pun juga ingin dihargai, setiap orang pun juga ingin tampil diri. Nah, di sini otonomi berperan di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah reward extrinsic. Nah, reward extrinsic ini apa sih maksudnya? Nah, sebelum itu ini terbagi menjadi dua ya, yaitu bentuk reward intrinsik finansial dan non finansial. Mari kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Reward intrinsik merupakan penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi atas pencapaiannya yang telah dicapai seseorang. Nah, di sini kita bahas mengenai reward finansial dulu ya. Extrinsic finansial. Yang pertama adanya gaji dan upah gaji. Nah, dalam perusahaan pasti udah nggak asing dengan kata-kata ini. Gaji adalah uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai karyawan. Nah, gaji ini berupa bayaran yang bersifat tetap dalam sebuah perusahaan. Sedangkan upah gaji merupakan imbalan yang diberikan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, serta pelayanan yang diberikan. Jadi kayak upah gaji ini berupa lembur atau sebagainya seperti itu. Selanjutnya adalah tunjangan. Nah, tunjangan karyawan ini berupa dana pensiun, kemudian biaya penawaran asuransi, perawatan rumah sakit, hingga wisata maupun hiburan. Jadi bersifat jaminan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bonus. Nah, bonus merupakan tambahan maupun imbalan di atas maupun di luar gaji maupun upah yang diberikan perusahaan. Nah, bonus itu diberikan karena seseorang itu memiliki reward prestasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bentuk non finansial. Nah, apa aja sih bentuk non finansial ini? Ada dua, yaitu penghargaan interpersonal dan promosi manajer. Penghargaan interpersonal merupakan penghargaan antar pribadi di mana dalam perusahaan sang manajer memiliki wewenang dalam mendistribusikan interpersonal seperti pengakuan seperti itu. Jadi akui seperti itu. Yang kedua adalah promosi manajer. Nah, penghargaan promosi yang menempatkan orang pada pekerjaan yang tepat. Kinerjanya diukur akurat dengan memberikan pertimbangan signifikan dalam pengalokasian penghargaan promosi seperti itu. Jenis punishment. Nah, jenis-jenisnya itu apa aja sih?
terbagi menjadi 3, yaitu hukuman ringan, hukuman sedang, dan hukuman berat. Jadi ada klasifikasinya tersendiri. Kita bahas yang hukuman ringan. Hukuman ringan berupa teguran lisan kepada karyawan yang bersangkutan, teguran dan pernyataan tidak puas secara tidak tertulis. Jadi menegur langsung seperti itu. Yang kedua adalah hukuman sedang. Hukuman ini berupa penundaan kenaikan gaji sebelumnya telah direncanakan, penurunan gaji yang besarnya sesuai dengan peraturan perusahaan, dan penundaan kenaikan pangkat atau promosi. Jadi sedang yang nggak begitu ringan juga berat, jadi ada imbasnya gitu. Dan yang ketiga ini adalah hukuman yang paling memberatkan karena hukuman berat. Nah, hukuman berat berupa penurunan pangkat atau demosi, kemudian pembebasan dari jabatan, pemberhentian kerja atas permintaan karyawan yang bersangkutan, dan pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan di perusahaan. Jadi seperti itu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Iksan, absen 23. Jadi di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi reward dan punishment. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi reward yaitu konsistensi internal. Konsistensi internal yaitu konsistensi yang ditentukan melalui kualifikasi sulit maupun mudahnya sebuah pekerjaan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi yaitu kompetisi atau persaingan eksternal. Jadi kompetisi merupakan proses pembandingan besaran penghargaan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain yang bertujuan untuk penghargaan nilai kompetitif. Faktor yang ketiga yaitu kontribusi karyawan. Kontribusi karyawan di sini dapat dijadikan dasar dengan menetapkan besarnya penghargaan yang akan diberikan perusahaan. Dan faktor yang keempat yaitu administrasi. Administrasi merupakan aspek yang menjadi faktor dalam pemberian penghargaan, berisikan data perencanaan perusahaan, anggaran, mengkomunikasikan manajer, dan mengevaluasi sebagian besar atau sebagian dasar untuk menetapkan kebijakan pemberian perusahaan. Sekarang saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi punishment. Yang pertama, karyawan yang datang terlambat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Yang kedua, pulang kerja sebelum jam yang telah ditetapkan oleh perusahaan tanpa adanya alasan yang jelas. Ketiga, tidak masuk kerja selama 3 hari maupun lebih tanpa adanya pemberitahuan atau izin baik secara teknis maupun lisan. Yang keempat, menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Fauzan, absen 22. Langsung saja ke materinya, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan tindakan punishment menurut Ardana dan kawan-kawan tahun 2008. Dikatakan bahwa yang pertama adalah waktu pemberian hukuman. Hal yang wajib diperhatikan. Hukuman atau punishment diberikan selama muncul tindakan yang perlu dihukum. Selanjutnya ada konsistensi hukuman. Hukuman yang ada pada karyawan yang melakukan kesalahan haruslah konsisten dan tidak boleh dirubah dengan semena-mena. Selanjutnya yaitu ada intensitas hukuman. Intensitas hukuman untuk mencapai keefektifan yang lebih besar jika stimulus yang tidak disukai relatif kuat. Artinya, hukuman haruslah mendapat perhatian dari orang yang sedang dihukum sehingga meninggalkan rasa takut untuk tidak lagi melakukan pelanggaran, mencegah tindakan yang tidak berdasarkan suatu pekerjaan. Kemudian ada kejelasan alasan. Dalam melakukan hukuman yang ada harus ada kejelasan alasan yang tidak merugikan, ikhwal mengapa hukuman tersebut dilakukan, maka akan menghindari adanya kejadian yang tidak diinginkan.
Ya, materi selanjutnya yaitu komponen sistem reward menurut Mahmud tahun 2005. Yang pertama yaitu gaji dan bonus, merupakan komponen reward yang sangat penting bagi karyawan. Hal ini meliputi gaji pokok dan tambahan kompensasi keuangan berupa bonus dan pemberian saham. Bisa disebut stock option atau stock grant. Paket gaji yang ditawarkan sebagai reward meliputi kenaikan gaji pokok, tambahan honorarium, insentif jangka pendek, dan insentif jangka panjang. Yang kedua yaitu kesejahteraan. Program kesejahteraan pegawai yang ditawarkan organisasi sebagai bentuk pemberian reward atas prestasi kerja. Misalnya, yang pertama yaitu tunjangan. Meliputi tunjangan jabatan, tunjangan struktural, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan anak, tunjangan keluarga, dan tunjangan hari tua. Yang kedua yaitu fasilitas kerja. Misalnya kendaraan dinas, sopir pribadi, dan rumah dinas. Yang ketiga yaitu kesejahteraan rohani. Misalnya rekreasi, hiburan, paket ibadah, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir di sini memberikan kesempatan kepada pegawai yang berprestasi untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahliannya. Pemberian reward melalui pengembangan karir dapat dibentuk, yaitu yang pertama penugasan untuk studi lanjut. Yang kedua penugasan untuk mengikuti program pelatihan, kursus, workshop, loka karya, seminar, semi loka, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu penugasan untuk magang atau studi banding. Yang keempat yaitu penghargaan psikologis dan sosial, misalnya promosi jabatan, pemberian kepercayaan, peningkatan tanggung jawab, pemberian otonomi yang lebih luas, pemberian lokasi kerja yang lebih baik, dan pengakuan serta pujian. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah waktu pemberian reward dan punishment menurut Foster dan Skinner. Terdapat 4 macam. Yang pertama adalah interval tetap. Ini diterapkan hanya ketika hasil yang diinginkan muncul setelah berlalunya periode waktu tertentu sejak reinforcement terakhir diterapkan. Contohnya itu program penghargaan karyawan terbaik setiap 3 bulan sekali. Jadi program ini sudah ditetapkan waktunya oleh perusahaan. Kemudian interval variabel diterapkan pada interval waktu yang bervariasi. Waktunya tidak ditentukan oleh perusahaan. Contohnya promosi jabatan. Promosi jabatan biasanya dilaksanakan ketika ada jabatan-jabatan tertentu yang harus diisi. Nah, waktunya tidak bisa diprediksi. Kemudian yang ketiga adalah rasio tetap. Diterapkan pada interval waktu yang muncul dalam jumlah tertentu. Contohnya, karyawan yang memiliki masa kerja 5 tahun yang telah bekerja selama 5 tahun akan mendapat kenaikan pangkat dan gaji dan berlaku setiap 5 tahun selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah rasio variabel. Diterapkan hanya setelah respon diinginkan muncul dalam jumlah tertentu yang berubah dari situasi ke situasi dan dari variasi tersebut berkisar pada rata-rata tertentu. Contohnya, perusahaan menargetkan penjualan 100 produk per bulan. Kemudian, pekerja yang menyelesaikan target diambil rata-rata penjualan tertinggi, yang kemudian dari rata-rata yang paling tinggi itu yang akan diberikan reward oleh pihak perusahaan. Pengaruh reward dan punishment terhadap kinerja karyawan. Menurut Budinisi tahun 2005, reward merupakan bentuk positif, sedangkan punishment merupakan bentuk negatif.
Tetapi jika dipilihkan secara bijak, keduanya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja karyawan sebagai alat perangsang karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi dapat dikatakan pengaruh reward dan punishment terhadap kinerja karyawan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk merangsang karyawan berbuat baik dan berprestasi. Pemberian reward dan punishment ini juga berpengaruh meningkatkan kualitas, kuantitas, serta ketepatan karyawan dalam bekerja. Kemudian, berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi ini. Sekian materi dari kelompok 5. Apabila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan saat sesi diskusi berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.